Halo teman-teman, kembali lagi di VS Learners. Pada video ngasal kali ini, kita akan kembali bahas soal fisika terkait alat optik. Untuk soal yang pertama, seorang rabun dekat. Berarti kan dia nggak bisa lihat dari jarak dekat. Titik paling dekat yang dapat dilihat dengan jelas berjarak 2/3 meter. Jika ingin melihat pada jarak baca normal 25 cm, maka harus pakai kacamata dengan jarak fokus berapa? Kemudian, untuk soal seperti ini, tadi ya, masuknya ke alat optik. Nah, untuk alat optik itu biasanya ada satu rumus yang sering dipakai. Apa itu rumusnya? Yang sering dipakai adalah 1/f jarak fokus sama dengan 1/s jarak benda tambah 1/s aksen atau jarak bayangan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan soal ini? Pertama, yang perlu kita cek adalah kalau di sini karena dia rabun dekat, berarti S-nya itu adalah 25 cm jarak bendanya, kemudian S aksennya itu adalah 2/3 meter. Tapi karena ini rabun dekat pakai lensa cembung, jadi bayangannya di depan lensa, berarti jadi minus 2/3 meter. Atau kita ubah dalam senti, jadi min 200/3 cm. Oke, kemudian kita langsung substitusi aja. Kita ganti jadi 1/f sama dengan 1/25 ditambah, jadi kurang ya, tapi nggak apa-apa, jadi 1/-200/3. Oke, jadi 1/f sama dengan 1/25 dikurang 3 nya pindah ke atas, jadi 3/200, samain penyebutnya jadi per 200, jadi berapa? 25 nya dikali 8 kurang 3, berarti kita dapat 1/f nya sama dengan 5/200. Kalau nyari f nya tinggal dibalik, 200 bagi 5 sama dengan 40 ya. Jadi jawabannya 40 cm sesuai dengan jawaban yang diberikan. Untuk soal berikutnya, bayangan dari foto sebuah gedung bertingkat yang tercetak pada film memiliki tinggi 92 mm. Foto ini dihasilkan oleh sebuah kamera yang memiliki jarak fokus 52 mm. Jika lensa kamera berada 100 meter dari gedung ketika foto itu diambil, tentukan tinggi gedung. Oke, ini juga masih terkait alat optik. Cuman karena ini lensa kamera, berarti kan ada perbesaran ya. Maka untuk menghitung perbesaran itu, kita hanya cukup membandingkan antara tinggi ataupun jarak pada bayangan atau pada lensa fotonya, lensa kameranya, dibandingkan dengan keadaan sebenarnya. Berarti gimana? Perbesaran itu adalah perbandingan antara jarak pada lensa dibandingkan dengan sebenarnya ataupun ketinggian pada lensa dan sebenarnya. Kemudian untuk rumus yang kita gunakan selalu sama ya. Ketika diketahui jarak fokus, maka kita bisa mencari salah satunya itu dengan memasukkannya ke rumus 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Nah, kita cek dulu apa aja yang diketahui di sini. Yang pertama diketahui adalah tinggi pada film. Tinggi pada film berarti itu adalah apa? Itu adalah H aksen. Oke, terus jarak fokus F ya. Oke. Terus apa lagi? 100 meter itu adalah jarak sebenarnya. Oke, berarti yang dicari adalah H ya. Nah, gimana cara mencari H-nya? Pertama, diketahui F, diketahui S, berarti kita bisa nyari S aksennya. Berarti kalau 1/S aksen itu adalah 1/F dikurang 1/S. Masukin 1/F-nya berapa? 52 ya. Kita ubah dalam meter, jadi 0,052 dikurang 1/100. 1/S aksen. Kalau misalnya kita pengen ubah dalam bentuk milimeter, sama aja bisa. Jadi 1/52 dikurang
1/100.000 ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada 1/100.000. Kalau kita kira-kira 1/100.000 itu nilainya sangat kecil kan? 1 dibagi 100.000. Berarti karena sangat besar, kita bisa anggap dia sebagai berapa? 1 dibagi sangat besar, bisa kita ubah, dia jadi mendekati 0. Oke? Karena ini mendekati 0, berarti kita langsung dapat S-aksennya adalah ya sama dengan jarak fokusnya, itu adalah 52 mm juga. Oke, sampai sini. Jadi kalau misalnya jaraknya jauh banget pengambilan fotonya, berarti kita bisa bilang bahwa jarak fokus dengan jarak bayangan fotonya itu mendekati sama. Oke, sekarang kita pakai rumus perbesaran untuk mencari tinggi sebenarnya. Berarti di situ S-aksennya tadi 52 per jarak, ubah dalam ini deh, dalam meter ya, karena ditanya dalam meter. 0,052 dibagi 100 sama dengan tingginya 0,092 per H ya. Cara nyarinya gimana? Berarti dikali silang. Berarti H sama dengan 0,092 per 0,052 kali 100. Berarti sama aja dengan, karena ini sama ya, pembagiannya 3 angka belakang koma, bisa aja kita tulis 92 per 52 kali 100. Dan ketika kita hitung, berarti ini bisa dicoret bagi 2, 26 ya, sama 46. Oke, bisa coret lagi 13, 23. Oke, jadi dihitung aja, nanti hasilnya itu akan mendekati 177 meter ya, sesuai yang di sini. Oke, jadi itu soal terkait alat optik. Cukup untuk video ngasal kali ini. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa DM aja ke Instagram fastlearners.id. Kalau misalnya ini bermanfaat, share ke teman-temannya. See you next video. Bye-bye.